Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali pada event Ramadan Karim Ngabuburit Berpahala 2024. Serta sholawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Hari ini kan 27 Ramadan ya. Nah, gimana puasa kalian? Apakah ada yang bolong? Dan gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga baik-baik saja ya. Rencananya sih sebenarnya hari ini aku pengen pakai model 2.0 gitu. Tapi ya ternyata agak error dikit ya. Jadi ya kita kembali ke apa? 1 berapa? Ya aku juga lupa. Karena apa? Bajunya banyak ya. Nah, baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai pertemuan pertama kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi rencananya Ramadan Karim kita ini akan ada 3 hari, yang mana di hari pertama ini tema yang akan kita angkat ialah tentang ya, pakaian. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang pakaian, ya. Ya, karena sebentar lagi Ramadan dan juga ya sebagaimana kebiasaan kita orang Indonesia ya, kalau Ramadan pasti tidak lepas dari hal yang berhubungan dengan pakaian. Pakaian baru, alhamdulillah. Nah, ya. Nah, baiklah. Jadi, apa itu pakaian? Apakah kalian ada yang tahu apa itu sebenarnya pakaian? Apakah kalian penasaran apa itu pakaian? Baiklah. Nah, jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian adalah segala sesuatu atau barang yang dipakai, seperti baju, celana, dan sebagainya. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa dipakai, berarti itu pakaian ya. Apakah daun yang dianyam misalkan itu adalah pakaian? Ya, kalau daun disusun, dianyam dan bisa dipakai, berarti daun itu menjadi bahan dari pakaian. Nah, contohnya ini di belakangku ya. Ini ada daun, ada kembang-kembang di atasnya. Nah, apakah ini termasuk dalam pakaian? Nah, jadi karena ini aku pakai, maka jadilah ini disebut dengan sebuah pakaian. Karena menurut pengertiannya tadi, pakaian adalah segala sesuatu atau barang yang dipakai. Jadi segala sesuatu yang kita pakai, yang manusia pakai, maka itu dinamakan sebagai pakaian. Oke. Nah, jadi kata pakaian berasal dari kata dasar pakai, yang mana pakai ini memiliki arti mengenakan, menggunakan, atau membubuhi dengan. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Nah, jadi pakai yang artinya mengenakan ya seperti pakaian ini ya, baju, celana. Dia aku misalkan saya mengenakan baju, saya mengenakan celana, maka itu menggunakan kata pakai mengenakan. Saya memakai baju, saya mengenakan baju gitu maksudnya. Nah, yang kedua adalah menggunakan. Nah, menggunakan ini contohnya makan. Saya makan menggunakan sendok. Nah, maka saya makan memakai sendok gitu. Nah, kalau yang ketiga membubuhi dengan. Nah, jadi aku juga agak bingung ya pertama kali dengarnya, tapi setelah dipikir-pikir, oh jadi maksudnya membubuhi dengan ini misalkan contohnya teh dibubuhi dengan gula gitu. Teh pakai gula.
Nah, jadi gitu. Ada teh, dimasukin gula, memakai gula, masukkan apa? Tambahkan teh itu pakai gula misalkan ya. Nah, jadi itu pakai membubuhi dengan gula maksudnya. Atau masakan dibubuhi dengan garam atau micin. Ya, maka itu masakan atau makanan memakai garam atau micin tadi. Nah, yang mana istilah pakaian kemudian disamakan dengan busana. Yang mana busana sendiri memiliki artian sebagai pakaian atau baju. Nah, jadi busana seperti yang kita ketahui misalkan adalah busana muslim atau muslimah. Maka itu artinya adalah pakaian atau baju seorang muslim atau muslimah. Nah, jadi ada yang menganggap bahwasanya di sini tadi istilah pakaian sama dengan busana. Tetapi sebenarnya kalau lebih ditelaah kembali, sebenarnya busana ini bagian dari pakaian gitu. Nah, jadi busana adalah salah satu maaf ya, salah jadinya. Jadi busana itu salah satu bentuk, salah satu perwujudan daripada pakaian. Jadi menurut aku sih ya, kalau lebih dipahami lagi, karena busana tadi artiannya adalah pakaian atau baju. Nah, kalau celana kan berarti bukan busana ya kalau celana ya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir bahwasanya busana itu adalah salah satu bentuk, salah satu perwujudan daripada apa yang dinamakan dengan pakaian. Nah, baiklah, kemudian apa sih fungsi pakaian ya? Selama ini kita memakai baju, memakai celana, memakai bagi yang cewek jilbab atau kerudung dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya apa itu fungsi pakaian? Nah, jadi menurut pakar ya, ya menurut pakar atau ulama juga, mereka berpendapat bahwasanya pakaian itu memiliki 4 fungsi utama. Yakni yang pertama, kalau kita sebagai seorang muslim, maka fungsi utama dari pakaian itu sendiri adalah untuk menutup aurat. Jadi fungsi utama dari pakaian adalah menutupi aurat kita. Kalau kalian yang bukan Islam atau non-muslim atau nonis, maka fungsi utama pakaian bagi kalian adalah menutupi bagian tubuh kalian. Khususnya bagian bagian kemaluan lah. Bagian yang tidak ingin ditunjukkan kepada orang lain gitu. Nah, apa itu aurat? Apakah kalian tahu apa itu aurat? Nah, jadi aku juga penasaran apa itu tadi aurat ya. Lupa. Bentar, kita Google dulu. Nah, jadi aurat itu artinya adalah anggota badan manusia yang wajib ditutupi. Nah, jadi gitu. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi bagi seorang muslim atau muslimah, bagi orang Islam. Ya, apakah kalian tahu apa itu aurat? Apa maksudnya batasan aurat? Nah, jadi ya mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu atau ada yang lupa. Jadi batasan aurat itu adalah batas di mana anggota tubuh yang wajib kita tutupi tadi. Nah, jadi misalkan kalau cowok itu di dalam hadisnya, di dalam dalil gitu, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau cowok itu batas auratnya adalah di antara dari bawah pusar atau pusat, dari pusat ya hingga ke bawah lutut. Nah, jadi aurat cowok itu adalah dari pusar atau di bawahnya sampai ke bawah lutut. Makanya ada sebagian orang yang kalau sholat itu ada yang pakai ya setengah pendek gitu, celana setengah pendek. Maksudnya ada yang sholat yang mana celananya itu sampai di bawah lututnya aja. Nah, apakah itu sah sholatnya? Karena berdasarkan hadis atau dalil ini tadi, maka sholatnya itu sah ya. Nah, sama halnya, apakah orang yang sholat tidak memakai baju itu sah? Ya, sah-sah saja sebenarnya, tetapi ya kurang adabnya saja. Adabnya kurang karena kita sedang sholat
menyembah menghadap kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, sedangkan kita tidak memakai baju. Kalau kita, nah, misalkan kalau kita berhadapan dengan manusia saja malu kalau tidak pakai baju, apalagi seharusnya kita berhadapan kepada Allah lebih malu lagi gitu. Walaupun itu bukanlah aurat bagi laki-laki. Nah, kemudian asalkan tadi tuh ya, diingetin lagi, asalkan misalkan kalau nggak pakai baju, asalkan auratnya tertutup, yakni tadi dari pusar atau pusat di bagian perut ini, kemudian sampai ke bawah lutut gitu. Kemudian kalau batasan aurat bagi wanita atau perempuan, pasti kalian sudah tahu. Jadi batasan aurat bagi wanita itu kalau nggak salah seluruh anggota tubuh kecuali muka ya, muka dan juga telapak tangan. Ya, jadi muka dan juga telapak tangan. Kalau kaki, aku lupa, mungkin kalau nggak salah sih kaki juga aurat. Makanya kalau orang sholat kan pakai mukenanya itu harus sampai bawah kaki gitu ya, sampai tanah. Ya, saya kira tertutup semua sampai kakinya. Nah, jadi karena kan anggota tubuh yang katanya wajib terkena alas ketika sholat itu ya, yakni ada muka tadi, yakni dahi dan juga hidung, kemudian ada telapak tangan. Makanya telapak tangan ya, makanya bagi wanita yang bukan aurat itu adalah muka dan juga telapak tangan bukan aurat. Nah, gimana kalau bagian atas tangan? Nah, jadi kalau telapak tangan yang bukan aurat, berarti punggung tangannya aurat dong ya. Kalau nggak salah sih ya gitu. Ya, walaupun ya selain itu juga anggota sujud itu juga ada lutut, ada juga jari-jari kaki. Ya, bagian telapak kaki juga merupakan anggota sujud, tetapi itu harus ditutupi. Nah, kemudian jadi kesimpulannya sudah ya tadi. Jadi kesimpulannya batasan aurat ya, karena ada yang bingung kemarin sempat viral ya, orang sholat pakai kaos daleman. Nah, katanya itu nggak sah, itu nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya itu sah-sah aja ya, karena batasan aurat bagi laki-laki itu adalah tadi di antara di bawah pusar atau pusat dan juga di atas lutut. Bahkan ada ulama mazhab apa gitu ya, aku lupa. Jadi ia mengatakan kalau aurat laki-laki itu hanyalah bagian segitiga. Ya, bagian segitiga kalian paham lah ya. Jadi itu adalah bagian kemaluan gitu. Nah, jadi di bagian segitiga kemaluan itu saja yang termasuk ke dalam auratnya laki-laki, karena kan dikatakan di antara di bawah pusar dan juga di atas dan juga lutut di atasnya. Nah, jadi ada yang berpendapat ya mungkin itu adalah bagian segitiga itu. Tetapi ada juga, kita sebagai ya Indonesia ini kebanyakan mazhab Syafi'i, maka yang kita gunakan adalah tadi yang sudah disebutkan dari pusar sampai di bawah lutut gitu. Tetapi ada lebih baiknya lagi, adabnya kita jaga, yakni kita memakai baju, kita memakai celana yang pantas ya, yang cukup panjang, tidak sampai panjang dari bawah mata kaki, karena katanya kalau di bawah mata kaki juga itu merupakan seperti perbuatan mubazir, karena itu dilarang juga dalam agama, karena katanya itu adalah perbuatan orang yang sombong kalau nggak salah. Tapi ada yang menjelaskan bahwasanya hadis itu hanyalah menjelaskan tentang kebiasaan orang dulu, orang masa dulu pada kehidupan Nabi, yakni orang-orang sombong, orang-orang kaya yang angkuh itu suka memakai celana yang panjang sampai kalau bahasa Banjaring itu tepair ke tanah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya sampai nyapu tanah lah gitu ya, sampai ke tanah, sampai ya kalian paham lah. Nah, jadi katanya kalau di zaman sekarang, asalkan niatnya itu tidak ada niatan sombong atau niatan ria apalah gitu, maka
ya tidak apa-apalah. Kalau tidak ada pakaian lain misalkan ya, nggak sempat celananya dipendekin, misalkan beli celana baru kita di pasar, kemudian kita size-nya kegedean dan nggak sempat ngecilin, langsung kita pakai dan kita bawa sholat ya, insya Allah itu boleh-boleh saja, asalkan tidak ada di hati kita bahwasanya oh ini aku pakai celana baru mantap enggak, wah panjang. Nah, asalkan tidak ada niatan seperti itu, maka insya Allah ya boleh-boleh saja. Dan juga kembali kepada batasan daripada aurat perempuan tadi, untuk memastikan kita share di Google dulu. Kalau salah aku nanti berdosa ya. Aurat perempuan. Nah ya kan, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi wajah atau muka ya, dari dahi, kemudian pipi, dagu, dan kembali ke dahi lagi, maka itu bukanlah aurat, dan juga telapak tangan. Jadi kalau punggung tangan itu adalah aurat di dalam ini hadis ya, hadis. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda katanya. Nah, jadi kalau punggung tangan itu sebenarnya adalah aurat bagi wanita. Tetapi kebanyakan dari kita ya, jangankan menutup punggung tangan ya, ya pakai kerudung aja enggak, ya sudahlah, itu adalah kehidupan mereka. Yang penting kita sudah ada niatan mengingatkan mereka gitu. Nah, itu pun tergantung kalian sendiri ya, sebagaimana seperti apa kehidupan kalian sehari-hari ya, itu adalah pertanggungjawaban kalian nantinya ya. Menurut kalian gimana ya, saya juga di sini hanya mengingatkan kita sesama orang muslim, orang Islam gitu. Nah, jadi seluruh anggota badan dari wanita itu adalah aurat kecuali muka, wajah, dan juga telapak tangan. Nah, gimana kalau orang pakai cadar? Nah, jadi orang pakai cadar itu apakah ternyata muka itu adalah aurat? Mulut, hidung, pipi misalkan? Nah, tidak. Sebenarnya tujuan cadar itu mungkin adalah tujuan cadar itu untuk menutupi bagian yang mungkin akan membawa bala atau musibah bagi orang sekitar. Misalkan dia saking cantiknya, maka orang laki-laki akan merasa tergoda dengan dirinya. Nah, maka itu dia untuk mengurungkan hal tersebut, menyebabkan ya musibah atau bala terhadap dirinya, maka dia menutupi mukanya dengan cadar gitu ya. Dan dia akan menampakkan wajahnya hanya kepada muhrimnya saja. Nah, baiklah, kita kembali ke topik. Jadi fungsi utama, yang pertama fungsi pakaian adalah penutup aurat. Dan yang kedua fungsinya adalah perhiasan. Nah, jadi pakaian itu adalah perhiasan bagi manusia ya. Perhiasan yang mana maksudnya adalah ketika kita memakai pakaian, maka itu akan menghias diri kita sendiri. Dan juga itu akan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita perhiasan berupa pakaian. Allah menganugerahkan kita, memberikan kita petunjuk untuk membuat pakaian yang mumpuni, yang layak dan juga bagus ya. Maka kita memakainya dan kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka kita juga menunjukkan nikmat perwujudan syukur kita kepada Allah dengan memakai pakaian perhiasan yang Allah berikan tadi. Dan yang ketiga, pakaian itu fungsinya adalah pelindung diri. Jadi pelindung diri daripada apa maksudnya? Ada yang tahu? Ya, apa perbedaan menutup badan dan juga untuk menutupi diri dan juga melindungi diri? Kalau yang pertama tadi kan menutupi diri atau badan atau aurat. Kalau yang ketiga ini pelindung diri atau melindungi diri. Ada yang tahu? Nah, jadi pelindung diri ini maksudnya adalah melindungi diri kita daripada panas, daripada dingin, hujan, daripada bahaya dan sebagainya. Nah, jadi ketika hujan atau panas atau musim dingin, salju menerpa diri kita, maka kita mengenakan pakaian yang sesuai. Misalkan musim dingin kita memakai baju, memakai jaket dan sebagainya, berlapis-lapis. Maka fungsi pakaian itu sendiri adalah untuk menutupi diri kita daripada, melindungi diri kita daripada hal-hal di luar diri kita.
daripada panas, hujan atau dingin tadi ya. Nah, gimana kalau melindungi dari bahaya? Apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya itu misalkan adalah seperti baju perang atau baju tentara ya, rompi anti anti peluru. Itu fungsinya kan untuk melindungi dari bahaya. Nah, ya. Itu fungsinya untuk melindungi dari bahaya agar si pemakai pakaian pelindung bahaya tadi tidak terkena daripada serangan atau bahaya dari luar dirinya gitu. Kemudian fungsi terakhir dari pakaian yang keempat ialah petunjuk identitas. Apa maksudnya petunjuk identitas? Ya, seperti kita di Indonesia ini, kita memiliki beragam budaya, adat istiadat. Jadi kita memiliki suku bangsa bersuku-suku ya, bangsanya Indonesia ya. Jadi bersuku-suku memiliki adat istiadat yang berbeda, pakaian adat yang berbeda pula. Jadi misalkan aku ini tinggal di Kalimantan Tengah, pakaian adatnya kan ya ada bulu-bulu burung enggangnya gitu. Kalau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ya pakaian adatnya bisa kalian share ya nanti ya. Kesimpulannya setiap pakaian adat di daerah-daerah itu kan berbeda. Seperti di Jawa misalkan pakai belangkon, misalkan kemudian di mana kalau di Papua misalkan pakaian adatnya seperti apa, di Aceh bagaimana, kan berbeda-beda ya. Jadi itu menunjukkan identitas diri kita. Misalkan kita orang Indonesia memakai pakaian ini berbeda dengan orang Korea, atau berbeda dengan orang Jepang yang memakai kimono, atau berbeda dengan pakaian orang Arab ya yang kebanyakan memakai jubah. Kemudian berbeda dengan ya orang luar negeri lainnya lah. Dan juga hal mendasarnya ya yang sedang viral sekarang. Hal mendasarnya pakaian itu menunjukkan identitas kita sebagai CWK atau CWK. Jadi sebagai kita sebagai cowok atau cewek gitu, pria atau wanita, laki-laki atau perempuan. Jadi kita sebagai laki-laki misalkan memakai baju yang dipakai oleh laki-laki, wanita memakai pakaian yang dipakai oleh wanita seperti daster atau jilbab, mukena. Kalau laki-laki pakai sarung, pakai peci dan sebagainya gitu ya, pakaian yang sangat melekat pada laki-laki, yang sangat ayo bantu, ini sudah malam aku agak lupa. yang sangat menggambarkan laki-laki lah gitu. Nah, jadi itulah maksud daripada fungsi yang keempat daripada pakaian, yakni petunjuk identitas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Nah, jadi artinya wahai anak cucu Adam, wahai bani Adam ya, wahai anak keturunan daripada Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Nah, jadi di dalil ini, di ayat Al-Quran ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menyediakan kepada kita pakaian ya. Allah menyediakan kepada kita pakaian untuk fungsi utamanya tadi adalah untuk menutupi aurat kita, untuk menutupi anggota tubuh kita, dan untuk perhiasan bagi kita. Perhiasan ya, untuk menghias diri kita supaya terlihat lebih baik di pandangan Allah
dan juga dari pandangan manusia atau orang lain gitu. Nah, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa maksud pakaian takwa di sini? Hah? Apakah ada yang tahu? Kalau kalian berpikiran bahwasanya pakaian takwa itu adalah seperti busana muslim atau muslimah, ya kalian juga tidak salah ya. Nah, jadi di sini dijelaskan ada terdapat 3 tafsir daripada apa itu maksudnya pakaian takwa. Nah, jadi yang pertama, ya tadi, pakaian yang menutup aurat dan melindungi tubuh seorang muslim atau muslimah. Nah, jadi ya contohnya tadi sudah dijelaskan seperti busana muslim, baju koko, busana muslimah, atau kerudung atau mukena atau sebagainya yang dipakai kita sebagai seorang muslim, apalagi khususnya dalam beribadah, maka itu dinamakan pakaian takwa katanya. Itu tafsir yang pertama ya. Kemudian ada tafsir yang kedua. Jadi tafsir yang kedua ini mengatakan apa itu pakaian takwa. Jadi maksudnya adalah takwa itu sendiri katanya. Gimana maksudnya? Pakaian takwa maksudnya adalah takwa itu sendiri, yakni menghambakan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan dan kecintaan. Jadi katanya menurut tafsir ini hendaknya kita menjadikan takwa itu seperti pakaian kita sendiri, selalu kita kenakan, selalu kita pakai di dalam kepada diri kita. Jadi kita diharapkan selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalani perintah Allah ya. Ya, maksud takwa itu adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Itu adalah pengertian dari takwa. Nah, jadi hendaknya kita dapat menjadikan diri kita ini berakhlak atau beradab bertakwa. Ya, berakhlak takwa, menghambakan diri, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi itu adalah tafsir yang kedua. Kemudian ada tafsir yang terakhir, tafsir yang ketiga, dikatakan bahwasanya pakaian takwa itu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa di hari kiamat kelak. Nah, jadi di tafsir ketiga ini dijelaskan bahwasanya maksud pakaian takwa di dalil tadi adalah, jadi misalkan kita orang yang bertakwa, maka di kemudian hari kita di akhirat kelak, di surga atau di padang mahsyar atau di mana ya, yang pasti di akhirat, di hari kiamat nanti, maka kita akan diberikan kepada kita, Allah akan memberikan kepada kita pakaian takwa. Pakaian takwa tadi ya, yang mana pakaian takwa ini bertujuan untuk apa? Salah satunya untuk sebagai penghargaan, sebagai tanda, sebagai ciri-ciri bahwasanya kita tergolong ke dalam orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah memberikan penghargaan tersebut bukanlah medali atau apa, tetapi pakaian yang begitu mulia, yakni tadi ialah pakaian takwa. Jadi itu adalah tafsir yang ketiga, maksudnya begitu. Nah, jadi tafsir pertama tadi adalah, kita ulang lagi, pakaian takwa memiliki 3 tafsir ya. Ya begitulah, seperti belajar ya, walaupun ini ada ngabuburit sebenarnya. Jadi pakaian takwa yang pertama adalah dikatakan tafsir yang pertama itu adalah seperti busana muslim atau busana muslimah. Kemudian yang kedua, pakaian takwa maksudnya adalah takwa itu sendiri, yakni kita diharapkan menjadikan takwa itu bagian daripada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah tafsir yang ketiga adalah pakaian takwa itu adalah pakaian nantinya bagi orang-orang yang bertakwa yang dikenakan ketika di hari kiamat kelak. Nah gitu. Nah, jadi itulah sedikit salah satu daripada dalil, salah satu daripada dasar agama tentang pakaian. Kemudian bagaimana dengan hukum berpakaian di dalam Islam? Ya. Nah, jadi hukum dasar berpakaian adalah mubah. Apa itu mubah? Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, mubah itu artinya boleh. Nah, jadi berpakaian itu hukumnya boleh. Pada dasarnya semua pakaian itu boleh digunakan ya. Semua pakaian itu boleh digunakan. Asalkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi semua pakaian itu boleh dipakai, dikenakan baik laki-laki maupun perempuan, asalkan tidak ada
dalil yang mengharamkan atau melarangnya, atau melarang bagi kita seorang muslim dan muslimah, khususnya bagi seorang orang Islam, untuk mengenakan pakaian tersebut. Nah, jadi ya hukum dasarnya boleh ya. Sebenarnya pakaian itu ya boleh apa saja, tetapi ada ya syarat dan ketentuan berlaku, SK berlaku ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi apa sih pakaian yang diharamkan di dalam Islam? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Hah, ada yang belum tahu? Ya baiklah, kita bahas juga. Ya, itulah tujuan dari ngabuburit berpahala ini ya. Jadi kita ngabuburit menghabiskan waktu untuk menunggu beduk berbuka sambil mencari pahala ya, walaupun kemungkinan besar view untuk video ini akan sedikit. Ya, baiklah. Jadi apa saja pakaian yang diharamkan di dalam Islam? Ya. Jadi yang pertama, pakaian yang haram di dalam Islam adalah pakaian yang menampakkan atau tidak menutup aurat. Ya, tentu saja. Jadi daripada fungsi ataupun dari dalil yang telah disebutkan kita bahas sebelumnya tadi, fungsi utama dari pakaian adalah menutup aurat. Jadi kalau pakaian tidak menutup aurat, khususnya sebagai kita seorang muslim, maka itu diharamkan. Ya, kalau pakaian hanya untuk menutupi bagian tubuh saja tapi tidak menutup aurat, maka itu dilarang di dalam Islam dan hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis. Gimana maksudnya? Misalkan ada pakaian tapi modelnya kayak misalkan pakaian cowok tapi modelnya kayak pakaian cewek. Nah, itu hukumnya nggak boleh. Apalagi kalau cowok langsung pakai pakaiannya cewek. Nah, apalagi itu ya nggak boleh lagi. Atau misalnya cewek atau perempuan, wanita memakai pakaiannya laki-laki. Nah, itu sama aja nggak boleh. Kan ada ya, kalau ya mohon maaf ya, ini kalau kalian menonton dan merasa tersinggung, ya alhamdulillah, karena berarti Allah telah memberikan kalian ya salah satu hidayah, bentuk hidayah melalui perantara aku, melalui video ini. Nah, jadi kalau kalian misalkan alhamdulillah menjalik, ada yang menonton ini adalah bencong atau bahasa kasarnya atau banci, atau bagi kalian yang perempuan ada yang apa namanya kalau perempuan, lupa aku istilahnya, perempuan menyerupai laki-laki disebut nah, waria atau bencong itu laki-laki. Kalau wanita kalau cewek mirip cowok itu apa namanya? Aduh lupa. Malam ini rekodnya malam ya, jadi aku agak lupaan. Nah, jadi kalau cewek pakai pakaian cowok itu juga nggak boleh gitu kesimpulannya ya. Apalagi sampai mempengaruhi psikologis mereka gitu. Itu bertambah diharamkan khususnya bagi orang Islam. Kalau orang yang nggak Islam atau non muslim gimana? Ya terserah kalian saja. Ini khusus pembahasan orang muslim ya, mohon maaf. Ya begitulah, sebagaimana nama channel ini adalah Islamic Bimbel, bimbingan belajar ya Islami gitu. Nah ya, dan juga ini event Ramadan Karim ya, sebagaimana kalian tahu ini bulan Ramadan itu bulannya orang Islam. Ya begitulah. Nah, jadi kita dilarang untuk memakai pakaian lawan jenis atau juga yang menyerupainya. Misalkan ada cowok, sebenarnya ya, kan ada biasanya di lomba 17-an ya. Lomba misalkan bapak-bapak pakai pakaian, ibu-ibu pakai daster buat lomba gitu. Nah, itu sebenarnya ya kalau aliran keras sebenarnya itu nggak boleh. Tapi kalau bersenang-senang gimana hukumnya ya? Ya terserah kalian saja ya. Kalau aku sebenarnya sih nggak keberatan ya, tetapi ini ada dalilnya loh ya.
kalau aku sih nggak keberatan ya, itu ya untuk hiburan kita. Ya aku juga merasa terhibur dengan hal tersebut ya, membuat kita tertawa. Tetapi ya begitulah tulisan yang ada di dalam landasan hukum Islam kita. Jadi jangan salahkan aku ya, bukannya aku ya nggak menerima hal tersebut ya, tetapi ya begitulah bunyinya. Nah kemudian kita lanjut saja. Oh ya, dan juga kemarin kan ada artis yang membahas tentang katanya apa perbedaan antara jubah dengan daster. Aduh, kata gua ya. Kan kalau aku sih ya ngejawabnya, kata dia ya, kan nggak ada perbedaan antara jubah yang apa, jubah itu apa kata lainnya ya, jubah kalian tahu kan, jubah yang dipakai laki-laki ke masjid atau apalah. Jubah itu ya jubah gamis ya. Nah jadi katanya nggak ada perbedaan antara jubah dengan daster. Perbedaannya kan cuman hanya terletak pada kalau daster ada coraknya atau gambarnya gitu. Kalau jubah kan ya polos, warna putih atau warna apa gitu, tetapi ya polos aja. Kalau daster kan ada gambar-gambar ini itu ya. Nah jadi menurutku sebenarnya ya dua pakaian tersebut sangatlah berbeda. Kenapa? Kalau jubah kan ya perbedaannya itu sebenarnya sangatlah kecil, tetapi perbedaan kecil itulah ini garis harus digarisbawahi ya. Jadi perbedaan antara jubah itu dengan daster itu sangatlah kecil, tetapi perbedaan kecil itulah yang menjadikan jubah dengan daster itu berbeda. Kalau jubah kan misalkan ya ada, kalau laki-laki kan jubah ada kerahnya ya, kerah di bagian leher. Nah kalau daster kan ya oblong gitu aja, nggak ada kerahnya. Nah jadi itu salah satu bagian kecil yang tidak terdapat pada daster. Kemudian selain ya tadi itu sudah dia sebutkan bahwasanya daster itu bercorak, kalau jubah itu polos ya, itu juga perbedaan kecilnya. Nah jadi ada dua perbedaan sudah. Kemudian dan juga kalau aku sih nggak tahu ya kalau daster ada kantong di bagian paha atau gimana ya, tetapi kalau jubah kan ada kantongnya gitu ya, mungkin zaman dulu nggak ada ya, aku juga nggak tahu karena aku hidup di zaman sekarang. Dan juga perbedaannya adalah di bagian jahitannya. Kalau jubah kan lebih jahitannya itu simetris gitu ya. Kalau daster kan di bagian bawahnya, di bagian kaki kan agak ngembang ya, agak kayak ya kalian tahu lah ya lebih lebar gitu daripada bagian atas, bagian tubuh bagian atas. Kalau bagian kakinya kan lebih mengembang, lebih melebar kainnya. Kalau jubah kan lebih simetris, lebih hampir sama aja ya. Bagian atas ukuran size tubuh bagian atas sampai ke kaki hampir sama aja simetris lebarnya. Kalau daster di bagian kakinya kan ya lebih lebar, lebih mengembang. Nah jadi itu salah satu 3 perbedaan mendasar, 3 perbedaan kecil yang membedakan antara daster dengan jubah. Tetapi perbedaan kecil itulah yang menjadikan daster dan jubah itu berbeda gitu ya. Baiklah, yang ketiga, pakaian yang diharamkan untuk seorang muslim adalah pakaian yang menyerupai orang kafir ya, mohon maaf, atau pakaian orang non muslim atau non Islam. Nah jadi misalkan kita memakai baju, kemudian kita pakai jas atau sebagainya, stylenya malah kayak baju ya maaf seperti baju pendeta tiba-tiba stylenya. Nah maka itu kita sebagai orang Islam diharamkan, tidak boleh memakai pakaian seperti itu. Atau misalkan kita memakai kain seperti dikira kayak pakai ihram, tetapi malahan stylenya seperti seorang biksu atau ya biksu Buddha gitu. Nah maka itu kita dilarang untuk memakainya. Apalagi misalkan di baju atau pakaian kita itu ada corak seperti misalkan ada salib ya, atau ada gambar Buddha, atau ada gambar Dewa Wisnu atau dewa-dewa lain, atau hal-hal
yang berkaitan dengan agama lain gitu ya. Nah itu sama juga, maka kita diharamkan untuk memakai pakaian tersebut. Karena fungsi dari pakaian tadi adalah yang keempat apa? Sebagai identitas diri kita. Jadi kita sebagai seorang muslim, identitas kita adalah muslim, maka kita memakai baju yang menggambarkan bahwasanya kita adalah muslim. Kita tidak harus memakai baju koko, kita tidak harus memakai baju jubah, kita tidak harus memakai peci atau sarung, tetapi kita hanya perlu untuk memberikan, oh bahwasanya aku ini muslim, maka aku tidak memakai baju yang menyerupai agama lain, ya contohnya seperti tadi, dan juga aku harus menutup aurat yang ada pada tubuhku ini. Jadi gitu ya, kita tidak harus memakai kemana-mana pakai peci atau memakai koko tadi, pakai sarung atau memakai ya jilbab. Ya walaupun jilbab itu penting bagi wanita sebenarnya ya, kan kita juga tidak tahu ya, kalau ada wanita perempuan kalau tidak pakai jilbab, kita tidak tahu apakah dia batuk, apakah dia itu beragama Islam atau tidak ya. Maka dari itu ketika ada perempuan wanita memakai jilbab atau kerudung, maka kita tahu, oh dia ternyata beragama Islam selama ini. Oh, aku baru tahu. Nah karena selama ini ternyata dia tidak pernah memakai jilbab ya, tidak pernah kelihatan sholat, tiba-tiba keesokan harinya, wah dia memakai jilbab, wow aku terkejut, ternyata dia seiman denganku. Wah, atau ada juga ternyata, nah misalkan ada orang nonis memakai jilbab, nah itu juga sebenarnya nggak boleh, karena fungsi keempat daripada pakaian tadi adalah sebagai identitas diri kita. Kemudian yang keempat, pakaian yang diharamkan adalah pakaian yang terbuat dari kain sutra dan emas bagi laki-laki. Nah, jadi pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, pakaian yang terbuat dari kain sutra ataupun hal-hal yang berbau yang berkaitan dengan emas itu lebih dominan, lebih menggambarkan pakaian untuk perempuan atau wanita. Jadi maka kita diharamkan menyerupai tadi menyerupai pakaian lawan jenis kita. Kita sebagai, ya aku khususnya, karena aku cowok, maka aku nggak boleh memakai pakaian yang mengandung kain sutra tadi atau ada emasnya. Nah ya, kalau emas kan kita sudah tahu sekarang bahwasanya menurut ilmu kedokteran, emas itu ketika kita pakai, maka ada zat-zat atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau cewek kan ya, kalau cewek tiap bulan ada datang bulan, ada menstruasi, maka racun-racun itu dari emas tadi yang masuk ke dalam tubuh akan dikeluarkan lewat ya datang bulan tadi ya. Kalau kita cowok ada yang pakai emas, nah emas sedangkan kita tidak pernah datang bulan, maka zat yang berbahaya maupun racun tadi akan terus menumpuk di dalam tubuh kita ini dan tidak akan pernah keluar. Makanya kita sebagai laki-laki, pria, cowok dilarang memakai pakaian maupun emas, baik itu berupa kalung maupun gelang ataupun apalah cincin sebagainya, kita dilarang memakai hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima, pakaian yang diharamkan adalah pakaian untuk menyombongkan diri dan pamer. Nah, jadi pakaian bertujuan untuk menyombongkan diri dan pamer itu haram. Ya, contohnya seperti yang disebutkan tadi, misalkan aku beli celana, kemudian baru celananya ya, sampai mereknya pun belum dilepas ya, dibawa jalan-jalan, dibawa sholat ke masjid dan sebagainya. Wow, ini loh celanaku baru ya, ini loh bajuku baru. Nah, maka itu hukumnya haram, karena menyombongkan diri dan pamer kepada orang lain. Nah, berbeda halnya kita menampakkan rasa syukur kita menampakkan atau pamer dalam hal baik itu, contohnya pamer kepada Allah. Kita menampakkan hal bahwasanya ini adalah pemberian Allah, aku memakai baju ini karena Allah memberikannya, maka aku berasa bersyukur kepada Allah. Aku tidak peduli dengan pandangan orang lain, kepada pandangan manusia. Aku hanya ingin menunjukkan ini kepada Allah, bahwa rasa syukurku kepada Allah gitu. Nah, jadi janganlah kita memakai pakaian kalau ingin niatnya menyombongkan diri ataupun pamer gitu ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, salah satu daripada pakaian yang diharamkan bagi orang Islam adalah
Yang keenam, pakaian yang merefleksikan, yang menggambarkan, yang mencerminkan daripada sifat boros dan mubazir. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, innal mubazirina kana ikhwana syayatin, ya. Jadi ketika kita memakai pakaian yang mencerminkan hal yang bersifat boros boros ataupun mubazir, itu haram hukumnya. Ya seperti contohnya adalah ketika wedding kan ada orang, kalau ceweknya kan biasanya ada pakai pakaiannya yang sampai nyapu tanah gitu ya, ya misalkan penutup kepala atau bajunya yang panjang sampai berapa meter gitu ke belakang ya. Nah maka itu kan tidak diperlukan sebenarnya ya, kan bisa aja pakai baju yang biasa aja ya, cukup sampai kaki aja, nggak perlu sampai nyeret ke tanah, menyapu ke tanah gitu, sampai ya bahasa Banjarnya tadi ada tepair, aku lupa bahasa Indonesianya apa ya. Nah jadi itu diharamkan di dalam Islam ya, karena itu menggambarkan sifat mubazir. Atau misalkan ada pakaian yang terbuat dari emas dan juga berlian. Nah jadi ada orang memakai hal tersebut, pakaian itu, maka itu juga diharamkan. Kan bisa saja pakaian tidak perlu memakai pakaiannya tidak perlu memakai emas, ada emasnya, nggak perlu ada berliannya kan bisa aja pakai, ya kan tetap aja dari kain kan, cukup hiasannya aja kan, apa emas atau berliannya itu. Nah kalau tiba-tiba gimana kalau pakaiannya itu dicuri atau emas berliannya itu dicongkel, kan nanti nangis. Nah lebih baiknya kita tidak mubazir, tidak boros dalam berpakaian juga dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah dan juga contohnya ini seperti ya hiasan di belakangku ini. Nah hiasan yang daun sama kembang-kembang ini sebenarnya itu juga nggak boleh. Tapi karena ini tidak nyata ya, jadi tidak apa-apalah ya. Bukan ini kan ya kehidupan reality, bukan kehidupan real, kehidupan nyata, maka yang penting kehidupan nyatanya kita nggak boleh mubazir dalam hal berpakaian gitu ya. Ini hanyalah fashion tipuan belaka. Baiklah, itulah tadi panjang lebar tentang tema kita hari ini, yakni tentang pakaian. Setelah ini ada iklan yang mau lewat dulu nih. Kamu haus? Minum dong! Merek minuman pada iklan ini hanyalah fiktif belaka. Baiklah, itulah tadi iklannya dan juga waktunya sekarang kita kuis. Jadi ingat masa lalu. Baiklah, untuk kuis di hari pertama ini ya, kalau ini hari satu-satunya berarti kalian cukup mengirimkan video jawaban pada kuis hari ini aja. Kalau besok ada lagi videonya ya, dimohon untuk tetap mengumpulkan semua jawabannya untuk mendapatkan sertifikat yang telah dijanjikan. Nah jadi ataupun pertanyaan untuk kuis hari ini adalah, kata pakaian berasal dari kata ... Nah tadi kan sudah kita bahas ya, kata pakaian berasal dari kata apa tadi? Nah jadi A, pakai, atau B, kaian. Sekali lagi, kata pakaian berasal dari kata ... A, pakai, atau B, kaian. Ya mudah aja ya, walaupun kalian tidak mengulang video ini, kalian juga pasti bisa menjawab pertanyaan yang begitu isi Fizzy Lemon Squishy ini ya. Nah baiklah, langsung saja kirimkan jawaban kalian dengan mendm atau chat ke Instagram islamicbimbel_id ya, yang ada ID-nya, karena itu kan Islamic Bimbel-nya ada 2, jadi Islamic Bimbel ID itu yang baru. Nah jadi langsung aja kalian mendm atau chat pribadi ke akun Instagram Islamic Bimbel ID tadi dengan format, jangan lupa formatnya adalah nama kalian, misalkan nama kalian siapa, hamba Allah, dan juga jawaban kalian, jawaban hari pertama, misalkan jawaban hari pertama adalah A atau B gitu. Nah jadi langsung aja kirim jawaban kalian supaya nggak lupa ya, nanti lupa kalian tidak akan mendapatkan sertifikat. Baiklah, langsung saja
ke segmen selanjutnya. Baiklah, untuk tanya jawab pada hari ini kita sudah terhubung kepada penelpon kita. Silahkan kepada penelpon, apa yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Siapa, nama dan alamat di mana? Nama saya Xiao. Nama saya Xiao. Saya asal dari kota Kikiri Impact. Nah, saya ingin bertanya ya. Tanya dong, Bang. Iya dong. Ya, langsung saja pertanyaannya. Saya ingin bertanya ya. Jadi misalkan ya. Aduh, lama sekali Anda ini. Langsung saja bertanyanya. Apa pertanyaannya? Ayo diingat kembali ya. Jadi pertanyaan saya adalah misalkan nih ada, kalau cowok atau cewek misalkan ya, kalau pakai baju ketat tuh boleh nggak ya hukumnya? Nah, jadi pertanyaan saya itu tadi, apakah kita boleh memakai baju yang ketat dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, terima kasih untuk jawabannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara kita Xiao dari kota mana tadi? Kota Kikir Impact ya. Sepertinya saya mengenal ya. Baiklah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah kita dibolehkan memakai pakaian yang ketat? Jadi kalau ya tadi lupa menanyakan agama saudara Xiao ini apa ya. Jadi kalau kami sebagai seorang muslim itu sebenarnya kalau memakai pakaian yang ketat yang menunjukkan bentuk lekuk tubuh kita, maka itu hukumnya haram ya. Jadi selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, ada juga salah satunya ini adalah memakai pakaian ketat ya. Karena ini pakaian ketat menunjukkan lekuk tubuh kita, bagaimana bentuknya ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga nampak aurat ya. Sehingga nampak aurat kita, asalkan kata garis bawahnya kalau sampai nampak aurat maka itu hukumnya haram. Kalau aurat ya nggak nampak ya insya Allah boleh-boleh saja. Tapi kan kalau cewek tadi kan ya, kalau cewek kan nggak seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka, wajah dan juga telapak tangan. Nah, misalkan dia pemakai sarung tangan yang ketat dan juga terbuka tentunya di bagian telapak tangannya, nah maka tentunya itu boleh kan ya. Nah, atau misalkan dia memakai masker, maka itu boleh asalkan karena dia tidak memakai pakaian ketat di bagian yang di bagian auratnya ya. Asalkan aurat kita boleh saja memakai pakaian yang ketat asalkan bagian pakaian ketat tersebut tidak menunjukkan lekuk bentuk daripada aurat, bentuk tubuh aurat kita. Kalau cowok misalkan hanya pakai boxer kan ya maaf ya, kalau pakai boxer kan ya nampak auratnya. Kalau kita ya misalkan kalau pakai kausan yang ketat misalkan dan tidak sampai menunjukkan bagian aurat kita yang di antara bawah pusar sama di atas lutut tadi, maka itu tidak apa-apa asalkan tidak baju ketat tadi, pakaian ketat tadi tidak menunjukkan daripada aurat kita. Nah, bagaimana kalau saudara Xiao ini ternyata bukanlah seorang muslim atau nonis? Nah, maka itu tidak apa-apa saja karena dia tidak wajib untuk menutup auratnya, karena kewajiban ini dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Jadi itu jawaban untuk saudara Xiao. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, apakah ada pertanyaan lain? Oh ya, tidak ada ya. Baiklah.
Ya mohon maaf ya karena hari ini nggak ada reaction meme bat teologi dan juga 4 in 1. Ya insya Allah besok nanti akan ada ya insya Allah ya. Nah baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di besok hari.